Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini di materi pembelajaran psikolinguistik kita akan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang pemerolehan fonologi. Dan dari kelompok 9 ini kami ada 5 anggota, dan anggota pertama itu ada Muhammad Raifal Rismana, anggota kedua ada Monika Marta, anggota ketiga ada Wulandari Oktavia, anggota keempat ada Muhammad Ilham, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Muhammadiyah Septian Azami. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung menuju ke materi intinya. Kita akan langsung ke materi teori pemerolehan fonologi. Untuk teori pemerolehan fonologi kepada Teh Wulan, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Kang, terima kasih. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai teori struktural universal. Menurut Jacobson 1968 menjelaskan bahwa pemerolehan fonologi itu berdasarkan struktur-struktur universal linguistik, yakni hukum-hukum struktural yang mengatur setiap perubahan bunyi. Lalu menurut Jacobson menyimpulkan dua tahap pemerolehan fonologi, yaitu ada tahap pembabelan prabahasa, yang kedua ada pemerolehan bahasa murni. Selanjutnya, bukti-bukti yang memperkuat teori Jacobson itu yang pertama, bunyi L dan R muncul pada tahap membabel, hingga pada saat mengeluarkan bunyi bahasa yang sebenarnya kemudian muncul lagi pada usia 3,5 tahun sampai 5 tahun. Nah, yang kedua, bagi yang peka membabel dengan cara sama dengan bayi normal, setelah tahap membabel selesai, bayi ini akan berhenti mengeluarkan bunyi. Nah, yang ketiga, Post and Preston 1972, Poich one set time, konsonan D dan T tidak sama pada tahap membabel dengan Pot pada tahap mengeluarkan bunyi bahasa yang sebenarnya. Terima kasih, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Wulan yang sudah memaparkannya mengenai teori struktural universal. Mungkin sedikit mengulas tadi di awal saya lupa memberitahukan bahwa pada materi kali ini ada 5 teori yang akan kami bahas. Mungkin kalau misalnya waktunya sempat kita akan membahas semuanya. Kalaupun misalnya tidak sempat mungkin hanya beberapa saja dan nanti bisa disambungkan lagi ditanya jawab. Tapi insya Allah kami akan membahas seluruhnya. Dan yang pertama itu ada teori struktural universal yang baru saja sudah dijelaskan oleh Teh Wulan. Dan teori kedua nanti akan dijelaskan juga oleh salah satu kelompok kami mengenai teori generatif struktural universal. Ketiga ada teori proses fonologi alami. Keempat ada teori prosodi akustik. Dan yang terakhir, yang kelima, ada teori kontras dan proses. Kembali lagi ke materi. Untuk materi selanjutnya, kepada Kang Raifal, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kang Yad atas kesempatannya. Ini melanjutkan teori atau bukti teori dari Jacobson. Sebenarnya yang diperoleh bayi bukanlah bunyi satu demi satu, melainkan berupa oposisi-oposisi atau kontras-kontras penon atau fitur-fitur yang berkontras. Nah, Jacobson meramal konsonan hambat atau dahulu diperoleh daripada prakatis atau akrikatis. Prekatis atau akrikatis. Bunyi terakhir yang diperoleh bunyi liquida L dan R dan bunyi luncuran Y dan W. Kumpulan data dikumpulkan oleh pakar bahwa anak-anak lebih dahulu membunyikan B, P, D, T daripada bunyi F dan S. Contoh Virt diucapkan V diucapkan vis. Pemerolehan bunyi konsonan dimulai dari bunyi-bunyi adalah seringnya bunyi itu muncul dalam bahasa dunia.
Jika suatu bunyi sering muncul dalam bahasa dunia, maka bunyi itu akan terlebih dulu muncul dalam ucapan anak-anak, meskipun bunyi itu jarang muncul atau didengar oleh anak-anak. Nah, untuk selanjutnya adalah teori generatif struktural universal. Moskowitz pada tahun 1970 dan 1971 yang menonjol dari teori ini adalah penemuan konsep dan pembentukan hipotesis berupa rumus-rumus yang dibentuk oleh anak-anak berdasarkan data linguistik utama, yaitu kata dan kalimat yang didengar sehari-hari. Dalam proses pemerolehan bahasa, anak-anak menemukan konsep-konsep serta menerapkan konsep-konsep itu untuk menciptakan bahasa. Proses ini terjadi berulang-ulang dan setiap kali bahasanya semakin mendekati bahasa orang dewasa. Nah, ini untuk bagannya ada yang pertama, data linguistik sebagai masukan, data yang dilupakan, data yang lebih lama diingat, data yang diingat semakin lama, dan data yang diingat terus. Jadi data linguistik sebagai keluaran. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh penutur atau penyampai berikutnya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Kang Reval yang sudah menjelaskan mengenai teori generatif struktural universal. Tadi mungkin Kang Tete semuanya sudah membahas, ada beberapa yang dibahas ya. Mungkin tadi secara singkatnya menurut teori Moskowitz pada tahun 1970 sampai 1971, dan ada beberapa bagan di mana tahapannya itu yang pertama pengambilan data linguistik sebagai keseluruhannya, data yang diingat terus, kemudian data yang diingat semakin lama, data yang lebih lama diingat, data yang dilupakan, data linguistik sebagai masukan. Nah, kemudian kita akan langsung ke materi ataupun teori selanjutnya, yaitu teori proses fonologi alam yang akan dijelaskan oleh Teh Monika. Pada Teh Monika, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk Kang Iyad selaku moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori proses fonologi alam yang disampaikan oleh David Stem pada tahun 1972 dan 1973. Dinyatakan bahwa proses fonologi anak-anak bersifat nurani yang harus mengalami penindasan, suprise, pembatasan, dan pengaturan sesuai dengan penuranian, internalization, representasi fonemik orang dewasa. Proses fonologi terdiri dari kesatuan yang saling bertentangan dapat dipecahkan dengan 3 hal cara berikut. Nah, jadi proses fonologi alam ini biasanya anak-anak akan meniru gaya bahasa orang di lingkungan sekitarnya, seperti meniru gaya bahasa atau bunyi bahasa yang dinyatakan atau didengar oleh orang dewasa. Jadi kita selaku orang dewasa harus berhati-hati ketika berbicara di depan anak-anak, karena secara alamiah atau secara nurani anak-anak tersebut akan mengikuti gaya bahasa yang kita bicarakan. Jadi anak-anak itu akan mengeluarkan bunyi bahasa yang dikeluarkan juga oleh orang dewasa. Jadi untuk selanjutnya harap dihati-hati ketika berbicara di depan anak-anak. Dan selanjutnya ada proses terdiri dari kesatuan yang saling bertentangan dapat dipecahkan dengan 3 cara. Kang Yat boleh Teh Wulan selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya itu ada 3 cara pembahasan masalah yang bertentangan. Yang pertama, menindas. Umpamanya, bila anak-anak telah menguasai bunyi-bunyi hambatan bersuara dalam semua konteks, maka dia berhasil menindas proses penghilangan suara yang ditimbulkan oleh halangan oral bunyi itu. Yang kedua, membatasi jumlah segmen atau jumlah konteks yang terlibat dalam proses itu. Misalnya, proses penghilangan suara dibatasi hanya dengan bunyi-bunyi hambat tegang saja, sedangkan bunyi hambatan longgar tidak dilibatkan. Yang ketiga, ada mengatur terjadinya proses penghilangan bunyi suara dan proses pengadaan bunyi suara secara berurutan. Selanjutnya ada usaha-usaha anak yang diperoleh dari fonologi dari ketiga cara tersebut. Yang pertama ada penindasan proses-proses. Seorang anak laki-laki berumur 2 tahun yang membunyikan kata kiti berturut-turut sebagai berikut. Ki, dan kri, ke kiri.
ke Kitty. Nah, jadi itu bunyi-bunyi bahasa yang dibunyikan oleh seorang anak usia 2 tahunan. Yang kedua ada pembatasan proses. Seorang anak yang bernama Kit Legrad membunyikan baba itu untuk kata bapak, bapak untuk kata papa, dan papa untuk kata papa. Pengaturan proses-proses Hildeng pada usia 1 tahun 8 bulan mengucapkan kata du untuk kata. Selanjutnya, Kang Iyat bisa dikembalikan lagi atau selanjutnya dibacakan oleh siapa? Baik, terima kasih kepada Teh Monika yang sudah menjelaskan mengenai teori proses fonologi alam, di mana kan tadi salah satu sampelnya itu anak-anak ya, dan mungkin kita akan ulas kembali, salah satunya mungkin yang menarik di usaha anak-anak peroleh fonologi dari ketiga cara. Nah mungkin akan saya semuanya sedikit agak ngeh di bagian pembatasan proses, di mana di sana terdapat ada kata bapak menjadi papa, bapak menjadi papa juga. Mungkin seperti halnya di Sunda itu ataupun di Indonesia juga sama. Mungkin akan kita pernah mendengar kata mamam ataupun maem. Sebenarnya itu mungkin dari kebiasaan kita juga gitu kan, karena kita melihat seorang anak pada saat ingin makan ataupun sedang makan itu sering mengucapkan kata mam atau mamam, karena karena anak-anak itu kan pertumbuhannya masih belum sempurna seperti hanya orang dewasa, jadi masih belum jelas kata yang dikeluarkan ataupun diucapkannya. Dan dari permasalahan tersebut ternyata sampai sekarang itu menjadi kebiasaan, dan bahkan kepada anak-anak pun untuk makan sendiri itu lebih taunya itu bahwa untuk meminta makan itu lebih mengucapkan kepada kata mamam daripada makan, dan itu menjadi kebiasaan sampai sekarang. Mungkin itu saja sedikit ulasan ataupun mengulas kembali materi pada materi yang disampaikan Teh Monik. Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai teori prosodi akustik. Nah, pada teori prosodi akustik mungkin akan saya jelaskan secara langsung. Di sini ada pendapat yang diucapkan oleh Watterson pada tahun 1976. Namun pada tahun 1970 ia berpendapat bahwa memperoleh bahasa adalah suatu proses sosial, sehingga kaliannya lebih tepat, bukan kalian tapi kajiannya lebih tepat dilakukan di rumah dalam konteks sosial yang sebenarnya dari pengkajian data-data eksperimen, apalagi untuk mengetahui pemolehan fonologi. Jadi mungkin teori prosodi akustik ini lebih kepada dia mengkaji itu di lingkungan sosialnya, dan salah satunya itu adalah dilakukan di rumah dalam konteks sosialnya, jadi bukan secara umum masyarakat. Nah, dalam proses pemerolehan fonologi ini mula-mula anak-anak memperhatikan lingkungan, mengamati persamaan dan perbedaan yang penting baginya dalam lingkungan itu. Nah, di sini kan banyak persamaan ataupun mengamati perbedaannya. Seperti halnya makan, anak-anak juga memperhatikan yang penting. Kalau makan kan berarti tentu saja penting, jadi lebih memperhatikan ke sana. Dan tadi terlontarlah ucapan seperti halnya mamam dan yang lainnya. Nah, pada saat anak-anak mulai menyadari bahwa ucapan yang didengarnya ada hubungannya dengan benda dan peristiwa dalam lingkungannya, pada tahap permulaan hanya menerima dan mengamati bunyi-bunyi yang mempunyai arti baginya. Nah, itulah kenapa mungkin bagi orang tua ke depannya, pada saat kita, mungkin anak-anak pasti lucu ketika mengucapkan kata-kata yang ia ucapkan. Akan tetapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan sehingga menjadi kata baru yang muncul. Seperti halnya makan menjadi mamam kan itu dulunya tidak ada, karena memang melihat kebiasaan anak kecil yang suka mengucapkan tersebut karena lucu, jadi digunakan sampai sekarang. Seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk teori kontras dan proses, mungkin akan lebih jelasnya itu akan dipaparkan oleh Kang Ilham. Kepada Kang Ilham, waktu dan tempat saya persilahkan. Masih Kang Iyad. Oh, sama saya tadi. Oh, baik. Kita akan ulas lagi kepada teori kontras dan proses. Di sini mengulas kepada tadi teori prosodi akustik yang dilontarkan oleh Watterson, dan sekarang kita ke teori kontras dan proses, di mana di sini lebih kepada alurnya seperti apa sehingga terjadinya proses bahasa tadi.
Nah, yang pertama itu ada kata orang dewasa, di mana kata orang dewasa ini lebih kepada diucapkan kepada anak-anaknya, sehingga terjadinya sistem anak-anak, dan karena anak-anak itu kan berbeda cara pelafalannya ataupun alat ucapnya, sehingga berubahlah menjadi kata anak-anak, gitu kan. Nah, kemudian kata orang dewasa itu lebih kepada persepsi, kemudian menjadi organisasi. Nah, di sini ada daftar bunyi dan suku kata yang berkontras, ada proses-prosesnya menuju organisasi tersebut atau pengorganisasian kata, dan kemudian data bunyi dan suku kata orang dewasa yang memang di sini maksudnya adalah lebih kepada kata-kata yang biasa disebutkan oleh orang dewasa. Kemudian ada untuk tanda-tandanya, mungkin nanti ada bertanya juga, kok tandanya ada yang saling bersilangan? Itu artinya adalah lebih pada timbal baliknya ada. Kemudian lanjut lagi ada pengeluaran, di mana setelah pengorganisasian kata tersebut melalui proses kembali, dan ada pengeluaran, di mana di sana terdapat daftar bunyi dan suku kata yang dikeluarkan. Kemudian yang terakhir, kembali lagi kepada kata anak-anaknya ataupun kata yang diucapkan oleh anak-anaknya. Nah, menurut Ingram, teori Jacobson tidak semuanya benar. Misalnya, Ingram menemukan bahwa di antara konsonan yang pertama muncul terdapat konson dental dan konson frikatif. Nah, apa itu konson dental dan konsonan frikatif? Nanti akan dijelaskan lebih lanjutnya. Baik, kita lanjut ke materinya. Kang Ilham untuk melanjutkan materi di segmen kali ini. Ya, terima kasih Kang Iyad. Yang selanjutnya adalah teori menurut Ingram dan Flader 1979 mengemukakan proses fonologi sebagai berikut. Yang pertama, proses substansi, penggantian satu segmen dengan segmen lain. Proses ini terdiri dari yang pertama pengentian, yaitu bunyi konsonan frikatif diganti dengan bunyi hambat. Contohnya si menjadi ti. Yang selanjutnya pengedepanan, yaitu mengganti bunyi velar dan palatal dengan bunyi alveolar. Contohnya sap menjadi zap. Yang selanjutnya peluncuran. Likuida L dan R ditukar dengan bunyi luncuran, contohnya glide. W dan Y, contohnya ready menjadi wedi. Yang selanjutnya vokalisasi. Suku kata konsonan diganti dengan suku kata vokal, terutama dalam bahasa Inggris. Contohnya apple menjadi apple. Yang selanjutnya netralisasi vokal. Bunyi vokal berubah menjadi vokal tengah. Contohnya back menjadi but. Yang kedua, proses asimilasi, kecenderungan untuk mengasimilasi suatu segmen kepada segmen lain dalam suku kata. Proses ini terdiri dari yang pertama, penyuaraan. Bunyi konsonan cenderung disuarakan jika muncul di depan satu vokal dan tidak disuarakan apabila muncul di akhir suku kata. Contohnya tini menjadi daini dan bird menjadi beat. Yang kedua, keharmonisan konsonan. Bunyi konsonan cenderung berasimilasi satu sama lain. Bunyi konsonan cenderung berasimilasi satu sama lain, pola yang sering muncul. Yang pertama, konsonan apikal. Cenderung berasimilasi dengan konsonan velar yang berdekatan. Contohnya, dak menjadi gak. Konsonan apikal cenderung berasimilasi dengan konsonan bilabial yang berdekatan. Contohnya, tab menjadi bab. Yang ketiga, asimilasi vokal progresif. Satu vokal yang tidak mendapatkan tekanan suara asimilasi kepada vokal yang mendapatkan tekanan kepada vokal ang,
mendapatkan tekanan suara yang muncul di depan atau di belakang. Contohnya hammer menjadi ma. Selanjutnya, yang ketiga adalah proses struktur suku kata. Kecenderungan anak-anak menyederhanakan struktur suku kata. Pada umumnya berlaku ke arah suku kata konsonan vokal. Proses ini terdiri dari yang pertama reduksi klaster. Satu kelompok konsonan direduksikan menjadi satu konsonan saja. Contohnya train menjadi ten. Yang kedua penghapusan konsonan akhir. Satu suku kata konsonan vokal konsonan didepankan menjadi konsonan vokal dengan menghapus konsonan akhir. Contohnya baik menjadi by dan out menjadi au. Yang ketiga, penghapusan satu kata yang tidak mendapatkan tekanan suara. Suku kata yang tidak mendapatkan tekanan digugurkan jika suku kata mendahului satu suku kata yang mendapat tekanan suara. Contohnya banana menjadi baena. Yang keempat, reduplikasi. Dalam kata panjang suku kata konsonan vokal diulang. Contohnya kuki menjadi gg dan wafer menjadi wawa. Ya, sudah Kang. Baik, terima kasih kepada Kang Ilham yang sudah menjelaskan atau memaparkan materi lanjutan ya tadi mengenai teori kontras dan proses. Dan itu sebagai penutup dari presentasi kali ini. Semoga setiap materi yang disampaikan dapat diterima oleh Kang Teteh semuanya. Namun apabila masih ada materi yang belum Kang Teteh pahami, ditanyakan di kolom komentar yang mungkin dari YouTube sediakan. Jadi silakan di sana tuliskan pertanyaan Kang Teteh semuanya, mungkin bisa langsung dijawab di kolom komentar atau mungkin dari Bapak memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk menjawab di minggu yang akan datang. Itu saja mungkin presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 9, mengenai pemerolehan kronologi, dan terima kasih kepada Akang Teteh, anggota dari kelompok 9 juga, sudah meluangkan waktunya untuk menghafal terlebih dahulu materinya, sehingga di hari ini sudah bisa menyampaikan dengan maksimal pada kegiatan mata kuliah psikologi linguistik pada minggu kali ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator dari kelompok 9. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.